Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Allah untuk kasih setianya yang boleh memelihara kita sampai hari ini. Sebelum memulai segala aktivitas kita akan bersama berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya itulah menjadi penuntun bagi kita di sepanjang aktivitas kita hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita siapkan bacaan kita dari Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 24. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Syukur kepadamu ya Bapa untuk kasih setiamu. Sepanjang malam berlalu, kami boleh menikmatinya dalam istirahat yang baik. Dan jikalau pagi ini kami bangun dengan tubuh penuh keberkatan baru, kami percaya itu semua karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami ya Allah. Kami akan bersama membaca Alkitab dan akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kami mohon kuasa Roh Kudus akan menolong kami, agar kami mampu memahami setiap kehendak-Mu melalui berita firman yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yosua pasal 4 ayat 1-24 firman Tuhan berbunyi demikian. Ke-12 batu peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan, dan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan di dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya.
Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan mata kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Amin. Firman Tuhan. Mengingat pekerjaan-pekerjaan Allah yang dahsyat menjadi tema perenungan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Ini adalah sebuah peribahasa yang menjadi gambaran tentang manusia yang cenderung mengingat hal-hal buruk daripada hal-hal baik. Lebih suka mengingat kemalangan alih-alih keuntungan. Sayangnya cara pandang tersebut kerap menimpakan seseorang dalam kondisi buruk. Ia gagal melihat hal-hal baik yang sudah dilakukannya. Itulah sebabnya mengapa sangat baik jika kita mengingat hal-hal besar yang telah Tuhan lakukan. Tujuan kita mengingat bukan untuk menjebak kita di masa lalu, namun untuk mensyukuri pengalaman berjalan dengan Allah dengan iman. Batu-batu peringatan di tepi sungai Yordan yang tercantum dalam kitab Yosua menjadi simbol yang sangat penting bagi bangsa Israel. Sebagai simbol, batu-batu tersebut melibatkan emosi, memori, dan kenang-kenangan akan kebaikan Tuhan pada umatnya selama mereka berupaya memasuki tanah Kanaan. Allah sendiri yang mengeringkan sungai Yordan sehingga umat dapat melewatinya dengan aman. Ke-12 batu tersebut melukiskan betapa berat perjuangan mereka menyeberangi sungai Yordan, namun tetap ditolong oleh Tuhan. Ke-12 batu tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi generasi-generasi muda umat Israel selanjutnya untuk tetap mengingat dan merayakan kebaikan Tuhan yang ia nyatakan lewat pekerjaannya yang dahsyat. Dalam iman, mengingat adalah mengumpulkan kembali pengalaman berjalan bersama Tuhan. Gumul dan juang mewarnai perjalanan tersebut. Jika kita bertahan sampai hari ini, maka itu menjadi bukti atas pekerjaannya yang dahsyat. Spiritualitas seperti ini perlu diwariskan dari generasi ke generasi. Puncak rasa syukur bukan ketika kita tidak pernah bergumul, namun ketika kita menemukan jejak kasih Allah dalam seluruh tapak-tapak perjalanan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, bahwa selalu Engkau karuniakan bagi kami kesempatan merenungkan akan firman-Mu. Bukan hanya itu, namun juga merenungkan setiap kebaikan-kebaikan-Mu di waktu yang telah berlalu dalam perjalanan kehidupan kami. Betapa baik dan betapa ajaib cara-Mu memelihara kami Tuhan, dan biarlah bahwa dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya, kami akan terus mengingat kebaikan Tuhan, dan hidup kami akan terus mengerjakan kebaikan seperti yang telah Allah nyatakan bagi kami. Bersyukur untuk hari baru yang Engkau karuniakan,
kesehatan dan kekuatan. Kami mohon ya Tuhan, biarlah sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, Engkau pelihara kami tetap sehat dan kuat. Bersyukur bersama saudara-saudara sepersekutuan kami yang bersuka cita atas pertambahan usia dalam sepanjang minggu ini. Biarlah rasa syukur yang boleh mereka alami, mereka rasakan dalam sukacita pertambahan usia itu, sungguh mereka hayati sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan beri untuk bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia, pun kehidupan mereka telah Engkau berkati sampai masa putih rambut mereka. Itulah juga yang akan menjadi bagian dari kesaksian hidup mereka tentang kebesaran-kebesaran-Mu. Berdoa bagi mereka yang bergumul karena sakit, lawatlah Tuhan sehingga mereka menikmati kesembuhan yang sempurna dalam waktu perkenaan Allah. Inilah kami ya Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami sepanjang hari ini. Mohon tuntunan-Mu agar kami terus melakukan kebaikan, agar kami terus menyatakan kasih dalam perkataan dan perbuatan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kita dimampukan untuk terus melakukannya. Karena itu, terimalah berkat Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kamu sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.